Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Alia Jailani. Saya mahasiswa dari jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai infografis yang saya buat. Infografis ini berjudul apakah musik meningkatkan keselamatan berkendara. Nah, infografis yang saya buat ini bersumber dari 3 jurnal yang telah saya baca, yaitu 2 jurnal internasional dan 1 jurnal nasional berbahasa Indonesia. Nah, jurnal-jurnal yang saya baca antara lain berjudul yang pertama, pengaruh lingkungan kerja kabin lokomotif terhadap tingkat stres dan beban kerja mental masinis secara fisiologis. Yang kedua, how is the driver's workload influenced by the road environment? Dan yang terakhir yaitu effect of music tempo on long distance driving, which the tempo is the most effective at reducing fatigue. Nah, dari ketiga jurnal yang saya bacakan tadi judulnya, semuanya itu menjelaskan mengenai faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi beban kerja si pengemudi tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengambil topik atau judul infografis yaitu musik meningkatkan keselamatan berkendara. Nah, dalam infografis ini meringkas semua isi di dalam ketiga jurnal tersebut. Berdasarkan investigasi dari Komite Nasional Kecelakaan Transportasi, terdapat lebih dari 80% kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh human error pada tahun 2019. Nah, di dalam jurnal-jurnal tersebut dijelaskan adanya faktor-faktor human error tersebut. Nah, di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi human error tersebut. Namun faktor-faktor ini faktor-faktor secara umum. Nah, yang pertama itu kurangnya konsentrasi. Yang kedua itu kelelahan akibat beban kerja. Nah, beban kerja itu adalah kapasitas untuk melakukan spesifik suatu tugas. Yang ketiga yaitu disebabkan karena faktor lingkungan seperti pencahayaan, temperatur, kebisingan, dan cuaca. Nah, faktor lingkungan ini juga dapat menyebabkan penambahan dalam beban kerja karena menambah konsentrasi pengemudi tersebut. Nah, yang keempat yaitu tuntutan mental, antara lain tekanan dan kecemasan. Yang kelima itu gangguan dari eksternal yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawahnya. Dan yang terakhir yaitu faktor internal dari pengemudi tersebut, yaitu seperti umur, jenis kelamin, pengalaman, karena hal-hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap jalannya pengemudi tersebut. Namun kali ini saya akan menjelaskan lebih detail terhadap gangguan eksternal dari pengemudi yang dapat mempengaruhi pekerjaannya.
Nah, selanjutnya itu pengaruh gangguan eksternal. Nah, pengaruh gangguan eksternal ini dapat memberikan dampak penambahan beban kerja terkait dengan geometri jalan, lalu lintas, jarak panjang, dan lain-lain. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kelelahan dan mengurangi tingkat konsentrasi. Nah, karena dengan adanya gangguan di luar, pengemudi harus meningkatkan konsentrasinya dan hal tersebut dapat meningkatkan beban kerjanya sehingga terjadi kelelahan yang dapat menyebabkan kecelakaan akibat human error. Nah, di sini dapat dilihat ada dua jenis. Di sini ada diagram lingkaran. Di sini tuh gangguan yang diagram lingkaran ini merupakan objek statis. Nah, walaupun objek-objek ini diam, tapi ternyata objek-objek ini dapat mempengaruhi pengendara. Dari hasil survei, objek yang paling mempengaruhi yaitu yang pertama kokpit. Kokpit itu ruang pengemudinya. Yang kedua itu kendaraan yang diparkir. Nah, ternyata kendaraan yang diparkir juga mempengaruhi karena itu dapat mengganggu konsentrasi pengemudi. Apakah kendaraan ini akan berjalan ke kanan atau ke kiri, berjalan tiba-tiba seperti itu. Nah, selanjutnya, sedangkan yang ini di sini dapat dilihat bahwa semakin ke bawah semakin besar pengaruh gangguannya. Ternyata sepeda yang memiliki pengaruh paling besar dalam mengganggu pengemudi. Yang kedua ada mobil, yang ketiga sepeda motor, dan yang keempat yaitu pejalan kaki. Nah, namun walaupun dengan gangguan-gangguan tersebut, ternyata 68% orang mendengarkan musik atau radio saat mengemudi, dan 62 orang musik membuat pengemudi merasa santai dan lebih nyaman, dan 25% diantaranya melaporkan bahwa musik membantu mereka untuk waspada. Nah, ternyata faktanya pengemudi jangka panjang pada jalan monoton sering menyebabkan kebosanan, kelelahan, kantuk, dan kurang perhatian. Eksperimental, penelitian, dan data kecelakaan kendaraan menunjukkan bahwa efek rangsangan musik dapat mengurangi kelelahan secara kronis, menjaga kewaspadaan mengemudi di bawah kondisi jalan yang monoton. Nah, ternyata mendengarkan musik itu berpengaruh terhadap meningkatkan dan menjaga kewaspadaan pengemudi. Nah, oleh karena itu, dengan mendengarkan musik bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kecelakaan berkendara akibat human error ini, akibat kelebihan beban kerja ini, karena seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa musik dapat mengurangi kelelahan secara kronis dengan menjaga kewaspadaan pengemudi dan menurunkan kebosanan dari pengemudi tersebut. Nah, lalu jenis musik apakah yang cocok yang dapat didengarkan ketika berkendara? Hasil dari penelitian mengatakan bahwa musik tempo lambat hanya meningkatkan kualitas perhatian untuk waktu yang singkat dan signifikan memperburuk status kelelahan dan tingkat perhatiannya. Sedangkan musik tempo sedang dapat membantu meningkatkan tingkat kelelahan dan perhatian dalam jangka yang panjang. Dan yang terakhir, ternyata bahwa musik tempo cepat dapat membantu meringankan kelelahan jangka panjang tetapi semakin memperburuk perhatian pengemudi. Nah, dari ketiga tempo ini dapat disimpulkan bahwa musik yang paling cocok untuk didengarkan ketika berkendara yaitu musik tempo sedang, karena musik tempo sedang dapat membantu meningkatkan tingkat kelelahan dan perhatian dalam jangka panjang. Oleh karena itu, faktanya musik itu dapat meningkatkan keselamatan berkendara dengan mempertahankan
kewaspadaan pengemudi di bawah kondisi jalan. Segitu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.